فبأي آلاء ربكما تكذبان. Seorang itu dikatakan mencocoki syariat Allah, mencocoki syariat Allah dan Rasulnya, itu apabila bersepakat dengan syariat itu pada 6 perkara. Jadi ada 6 perkara harus selalu dilihat. Kita mencocoki syariat pada 6 hal ini. Iya. Yang pertama adalah mencocoki syariat pada sebab pensyariatan sebuah ibadah. Pada sebab pensyariatan sebuah ibadah. Baik. Karena itu siapa yang mensyariatkan sebuah ibadah dengan alasan sebuah sebab, dan sebab itu tidak dibenarkan atau tidak ada di dalam syariat, maka itu tidak diterima. Tadi saya beri contoh ya, dzikir huhu itu tadi. Iya. Itu tidak ada di dalam syariat. Kalau dia lakukan dengan sebab itu kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, itu tidak benar. Itu namanya tidak mencocoki syariat pada sebabnya. Tidak mencocoki syariat pada apa? Pada sebabnya. Sama dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Apa sebabnya kita sholat 2 rakaat di masjid? Karena kita masuk masjid, itu sebab namanya. Kita habis wudhu, sholat 2 rakaat. Itu sholat 2 rakaat disebabkan karena apa? Habis wudhu. Iya. Tapi antum sholat 2 rakaat tiap kali mau manjat pohon kelapa, boleh atau tidak? Sebabnya mau manjat pohon kelapa. Dari mana dapat sebab itu? Pak Ustadz jangan melarang, kan sholat bagus. Nah, itu tidak benar ya. Tidak benar. Ya. Jadi mencocoki syariat itu harus melihat pada sebab pensyariatan. Itu sesuai dengan syariat atau tidak? Ada di dalam syariat atau tidak? Ada di dalam syariat atau tidak? Iya. Sama dengan masalah memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan mereka bilang sebabnya karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebab sepakat di antara dua kelompok yang melarang perayaan Maulid dan yang membolehkan, semuanya sama-sama karena sebab cinta kepada Rasulullah. Jadi yang melarang Maulid itu dia bilang itu tidak disyariatkan. Kalau Anda cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah melakukan. Ya ada atas dasar cinta juga dia melarang. Dan yang melakukannya, dia juga melakukan atas nama cinta. Ini karena saya cinta kepada Nabi, saya merayakan Maulid beliau. Nah, cuman kita kembalikan kepada kaidah dalam muwafaqatul asy-syara'. Sekarang adakah syariat menjadikan itu sebagai sebab? Kalau itu sebagai sebab, maka pasti sudah dirayakan oleh para sahabat, sebab mereka orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dirayakan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sudah dirayakan oleh Imam 4. Dan perlu antum tahu bahwa antara yang melarang Maulid dan yang membolehkan Maulid semuanya sepakat bahwa Maulid itu tidak terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin, tidak terjadi di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam 4. Semuanya sepakat. Tidak ada silang pendapat. Jelas ya? Iya. Jadi itu cara berpikir sebenarnya mudah di dalam agama. Kalau seorang berpegang dengan sunnah itu akan lebih mudah dia menilai banyak perkara. Baik. Kemudian berikutnya, ya, misalnya ada yang kadang sebagian ya kalau dia apa namanya,
Apa bahasa Indonesia ya kalau habis makan begitu? Gitu, keluar. Bersendawa. Ada yang kalau habis bersendawa, dia baca Alhamdulillah. Ya, habis bersendawa Alhamdulillah. Kenapa kamu Alhamdulillah? Hah? Karena saya habis makan katanya. Itu nikmat ya. Ada saya sendawa itu kan habis makan. Dari makan, dia Alhamdulillah. Itu keliru ya dalam sebab. Sebab itu tidak dilakukan. Tidak ada syariatnya dalam hal itu. Yang ada itu, kalau dia habis makan dan minum, dia membaca. Dia berkata apa? Alhamdulillah, bukan bersendawanya. Iya. Itu sunnahnya. Baik. Jadi ini hal-hal akan menjadi pengukur ya seorang itu mencocoki sunnah. Kemudian yang kedua, seorang itu mencocoki syariat apabila dia mencocoki syariat pada jenis yang disyariatkan. Pada jenis yang disyariatkan. Sekarang misalnya berkurban. Kalau ada yang berkurban menyembelih seekor kuda, diterima atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa bilang tidak? Ini juga sebenarnya pada orang-orang yang kadang berbuat bidah ya, kalau kita buka pembahasan-pembahasan ini mungkin akan membuka wawasannya juga. Sebab dia pasti akan boleh berkata tidak boleh. Ya, berkurban itu hanya dengan onta, sapi, atau dengan kambing. Kalau kuda tidak syah. Loh, kan ibadah. Saya juga menyembelih, ibadah karena Allah. Dia akan bilang itu tidak disyariatkan. Cakep sekali jawabannya di sini. Tapi di tempat lain kenapa dia tidak jawab sama seperti itu? Nah, itu yang menjadi masalah. Jelas ya? Nah, itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kadang orang keliru di dalam memahami. Baik, kenapa Anda boleh berkurban dengan dengan kuda tadi? Ya walaupun kudanya ini lebih mahal daripada unta kadang. Ya, bahkan kadang sebagian kuda itu seperti 10 ekor unta harganya. Ya, tapi bersamaan dengan itu tidak boleh, itu tidak syah. Karena syariat sudah menjadikan kurban itu pada jenis tertentu. Dari hewan yang disebut dengan nama bahimatul an'am. Dan itu menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat. Sebagaimana kalau dia berkurban dengan ansa, dengan dengan bebek, dengan ayam, itu tidak syah. Karena itu dari luar jenis. Ya, sama dengan akikah. Sama dengan akikah. Sekarang kalau ada yang akikah dia pakai sapi, syah atau tidak? Hah? Dia pakai unta. Nah, ini memang ada silam pendapat di tengah para ulama, tapi yang benarnya itu tidak syah. Karena jenis yang disyariatkan adalah apa? Adalah kambing. Jenis yang disyariatkan. Iya. Kemudian yang ketiga, mencocoki syariat itu harus ditinjau juga mencocoki dari sudut kadarnya. Dari sudut kadarnya. Jadi kalau ada yang sholat duhur 4 rakaat, ada yang sholat duhur 5 rakaat, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa antum bilang tidak boleh? Karena kadar yang disyariatkan hanya 4 rakaat. Ini menambah 1. Jadi ada yang bilang, kan Ustadz sholat itu kan bagus. Ibadah kepada Allah. Nyambung hati ini kepada Allah. Ya. Orang nyambung hatinya kepada Allah kok dilarang. Tidak boleh seperti itu ya cara berpikir ya. Sebab ini ibadah sudah ditentukan apa? Kadarnya. Iya. Diterangkan oleh Nabi SAW dengan ucapan dan perbuatannya. Dilakukan oleh para sahabatnya, kaum muslimin hingga hari ini tidak pernah ada yang sholat duhur lebih daripada 4 rakaat. Jelas sampai sini? Maka itu namanya mencocoki syariat pada apa? Pada kadarnya. Sekarang, kalau ada yang bertasbih di belakang sholat 5 waktu, dia baca subhanallah 40 kali. Alhamdulillah 40 kali. Allahu Akbar 40 kali. Boleh atau tidak?
Hah? Ini yang sering nambah-nambah dzikir di belakang sholat ini. Kasih pertanyaan itu dulu. Sekarang dzikir, saya mau baca subhanallah 40 kali. Alhamdulillah 40 kali. Allahu Akbar 40 kali. Boleh atau tidak? Dia akan bilang, enggak boleh, kamu salah. Kenapa? Saya salah. Karena kadarnya memang cuma 33 paling banyak diajarkan. 33, 33, 33 digenapkan dengan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kan begitu? Atau boleh juga 10 kali, 10 kali, 10 kali. Kan boleh? Boleh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 25 kali, 25 kali, 25 kali. Kan begitu? Apa 25 kali ya? Afwan, 25 kali untuk 4 sekaligus. Boleh. Nah, itu memang ada syariatnya. Tapi ini kamu 40 kali dari mana? Dia akan bilang gitu ke saya. Terus dari mana juga kamu tambah-tambahi di belakangnya? Iya. Dari Allahumma antas salam saja panjang sekali tambahnya. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam. Dari mana kalian nambah-nambah itu? Hah? Oh, itu kan bagus saja kita doa selepas salat. Sama kan saya mau dikir juga. Kenapa kamu larang? Jadi kadang jawabannya di sini cakep ya, jawabannya bagus jawabannya. Tapi di sini kenapa dia tidak berlaku sama? Nah, ini karena tidak ada standar di dalam makna mengikuti syariat. Jadi mengikuti syariat itu pada hal yang sudah ditentukan kadarnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita lewati. Kecuali kalau di penentuan kadar itu tampak bahwa itu bukan pembatasan, itu lain masalahnya. Iya, itu lain masalahnya. Atau pada hadits yang menyebutkan kadar itu ada kelemahan misalnya, itu lain lagi masalahnya. Misalnya di bacaan sujud dan ruku, subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, datang dalam sebagian riwayat dibaca 3 kali. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani ya, tapi sebagian ulama melemahkan itu. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang melemahkan itu lebih kuat. Karena itu dibaca lebih banyak daripada itu enggak ada masalah. Apalagi telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang beliau panjang ruku dan sujudnya sama dengan panjang berdiri ya. Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya ini makna-makna ada pembahasan ya. Kalau masuk di dalam uraiannya di pembahasan fikih. Tapi kaidah ini kaidah tetap. Seorang mencocoki sunnah itu harus mencocoki syariat pada kadarnya. Mencocoki syariat pada apa? Pada kadarnya. Kemudian yang keempat, mencocoki syariat itu pada kaifiatnya. Cocoki syariat pada kaifiatnya. Oh, jangan ada yang berudu. Berudu dia cuci kakinya dulu. Setelah cuci kaki baru dia cuci tangannya, kumur-kumur. Ya setelah itu dia cuci tangannya, baru dia cuci mukanya. Usap kepalanya. Ya. Kenapa kamu lakukan itu? Wah, ini sekarang lagi panas katanya. Lagi panas. Nah, itu tidak boleh ya seperti itu. Sebab ini wudu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperagakan oleh Nabi di berbagai kesempatan, keadaan, dan selalu seperti itu urutannya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan urutannya. Tiba-tiba dia datang, dia bolak-balik, tidak sesuai dengan kaifiatnya. Ini tidak benar. Jelasnya? Sama seperti sholat juga seperti itu. Dia sujud dulu, dia baru dia ruku. Ya. Dia sujud dulu baru dia ruku. Atau dia sementara duduk, wah ini saya mumpun duduk, saya sujud dulu, salam dulu. Setelah itu saya baru berdiri takbiratul ihram. Ya, ini fikih penghematan katanya. Nah, ini tidak benar ya. Karena sunnah itu harus mencocoki pada kaifiat yang disyariatkan. Sama kalau ada yang tawaf di Ka'bah. Dia jadikan Ka'bah di sebelah kanannya. Boleh atau tidak? Nggak boleh karena dia lawanan arah sama orang nanti. Tabrakan di tempat tawaf. Iya. Sebab orang tawaf itu Ka'bah di sebelah kiri. Nah itu baru benar orang tawaf. Jelas ya? Ka'bah di sebelah kirinya. Tapi kalau Ka'bah dijadikan di sebelah kanannya, dia akan tabrakan dengan orang-orang. Nah, itu tidak mencocoki syariat. Di dalam hal apa? Di dalam hal kadarnya. Jadi harus diperhatikan itu ya, kadarnya. Ya, di dalam kaifiatnya. Harus diperhatikan dalam kaifiatnya.
Dan kadang ada bentuk mukhalafatus sunnah. Iya. Menyelisih sunnah. Hal yang detail. Sebagian ahli sunnah kadang keliru dalam hal itu. Iya. Kadang masuk di pembahasan salam ya. Ada beberapa kefiat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bisa Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bisa. Bisa juga Assalamualaikum satu kali. Ada beberapa kefiat. Baik dari sunnah kita lakukan kadang ini kadang itu. Tapi harus dipahami ada dua sunnah di sini. Banyak yang keliru. Yang pertama, sunnah-sunnah ini itu kalau dia di tengah masyarakat, dia lakukan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu. Jangan dia keluar dengan hal yang macam-macam. Jelas ya? Kecuali kalau dia sudah ajarkan orang-orang. Baru dia mengamalkan semuanya nggak apa-apa. Tapi dia sholat di masjid awam, tiba-tiba Assalamualaikum kabur. Ya. Itu bikin ribut satu masjid nanti. Jelas ya? Oh betul boleh secara syar'i, tapi itu bikin ribut. Nah itu tidak diperbolehkan. Itu namanya menyelisih sunnah. Ada kadang juga yang keliru dari sudut yang lain, yang lebih detail. Dia selalu kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selalu seperti itu. Itu keliru. Sebab di kebanyakan hadits-hadits Rasulullah SAW tentang salam, itu Nabi kalau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka itu yang asalnya kita lakukan, itu kebanyakannya yang dikerjakan. Dan itu yang populer di tengah masyarakat. Kalau kadang-kadang kita menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, itu nggak apa-apa kadang-kadang. Namanya menghidupkan sunnah. Itu benar ya caranya. Jelas sampai sini? Baik. Sama misalnya adzan ya, di kefiat adzan. Ada adzannya Abdullah bin Zaid, ada adzannya Abi Mahdura. Yang di keumuman negeri kaum muslimin itu diadzankan seperti yang kita dengar sekarang. Tapi kalau ada yang mengumandangkan adzan dengan kaifiat misalnya Abi Mahdura, itu akan aneh di tengah orang. Dan itu tidak benar ya. Iya, karena itu di kota Madinah itu cuma adzannya Abdullah bin Zaid di sana. Di kota Mekah waktu itu adzannya Abi Mahdura, tidak dicampur di sana sini. Dilihat kepada penduduk negerinya. Dilihat kepada penduduk negerinya. Ini pembahasan-pembahasan masuk ke dalam hal yang lebih detail lagi. Di tengah orang yang kenal sunnah saja banyak yang keliru. Apalagi orang-orang yang tidak belajar. Apalagi orang-orang yang tidak belajar. Baik. Jadi sudah berapa tadi? Antum tulis. 4 ya. Berarti sekarang yang kelima. Mencocoki sunnah itu, atau mencocoki syariat, itu juga dilihat pada masanya. Pada masanya, pada waktunya. Jadi kalau ada yang sholat duhur di waktu duha, syah atau tidak sholatnya? Hah? Nih baru jam 10 dia sholat duhur. Ya, itu pernah terjadi ya di kalangan tabi'in. Namanya Laits ibnu Abi Sulaim. Di waktu duha beliau adzan. Ya, itu dari sebab beliau dilemahkan riwayatnya karena ingatannya sudah mulai bercampur sampai di adzan duhur di waktu duha. Makanya dianggap lemah oleh para ulama. Jadi maksudnya itu tidak ada yang melakukan pada orang yang mengerti syariat. Jadi kalau ada yang sholat duhur di waktu duha itu tidak syah. Itu tidak syah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak lakukan di masanya. Tidak dia lakukan di masanya. Andai kata yang puasa Ramadan di bulan Syawal atau di bulan Sya'ban, oh ini saya bulan Ramadan kayaknya saya sibuk ya. Karena Ramadan ini saya berdagang. Banyak orang yang beli barang saya di Ramadan. Ya. Maka dari fikih penghematan, saya puasanya saya majukan aja. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Jadi puasa 30 hari di bulan Sya'ban. Ramadan tidak puasa lagi. Ini tidak benar ya. Karena dia tidak puasa Ramadan di mana? Di waktunya. Itu kadar mencocoki syariat juga. Harus mencocoki syariat di situ pada waktu. Baik. Pada waktu. Kemudian yang keenam, mencocoki syariat pada tempat. Pada tempat.
I'tikaf di 10 malam terakhir. Saya mau tanya, disyariatkan atau tidak? Syariatkan. Tapi kalau ada i'tikaf di rumahnya 10 malam terakhir, syah atau tidak? Tidak syah, karena syariat i'tikaf hanya disyariatkan di mana? Hanya disyariatkan di masjid. Hanya disyariatkan di masjid. Maka harus mencocoki pada tempatnya. Baik. Kalau ada yang berkata daripada kita ke Mekah haji terlalu jauh, ya mending kita bikin Ka'bah saja. Kita bikin Arafah, Musdalifah, Mina sendiri di Indonesia. Kita haji di situ saja. Ya, waktunya di musim haji juga. Tapi tempatnya di Indonesia. Gimana, syah atau tidak? Ya, ini saya pikir semuanya sepakat ya, tidak syah. Ini jawabannya selalu cakep di hal yang seperti ini. Tapi di tempat yang lain nggak mau dia menjawab sama. Padahal konsekuensinya apa? Harusnya sama juga. Itu konsekuensi mencocoki syariat. Jadi mencocoki syariat tadi dalam berapa hal? Dalam 6 hal. Yang pertama pada apa? Pada sebabnya. Yang kedua pada jenisnya. Yang ketiga pada kadarnya. Yang keempat pada kaifiatnya. Yang kelima pada waktunya, zamannya. Dan yang keenam pada tempatnya. Baik.